mempresentasikan penyuluhan tentang manajemen nyeri yaitu kompres hangat. Saya Elsa Dewi sebagai moderator. Saya Monika Alia sebagai fasilitator. Saya Isrinya sebagai penyaji. Saya Reza Erina sebagai fasilitator. Saya Siva Fauji sebagai penyaji. Saya Anisinta sebagai fasilitator. Untuk kompres hangat menurunkan nyeri, yang pertama ada baskom berisi air hangat, lalu ada hand sanitizer, ada perlak, ada sarung tangan, dan ada waslap. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Saya Elsa Hadawiyah dari mahasiswa kesehatan. Di sini pagi ini kita akan melakukan sharing tentang manajemen nyeri. Manajemen nyeri tentang kompres hangat. Saya sebagai moderator, ini Siva sebagai penyaji. Di sini ada Isnainia sebagai penyaji, di situ ada Aisinta sebagai fasilitator, ada Monika sebagai fasilitator, dan Reza Erlina sebagai fasilitator. Sebelumnya, ada yang udah pada ngerti tentang manajemen nyeri? Belum. Baik, kalau begitu Siva dan Isnainia akan memaparkan tentang manajemen nyeri kompres hangat. Kita bertemu ini selama 30 menit ya. Silakan Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian nyeri. Pertama, pengertian nyeri, kondisi perasaan yang tidak menyenangkan, sifatnya sangat subjektif. Karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang, baik dalam hal skala ataupun tingkatnya. Dan hanya orang tersebut yang dapat menjelaskan rasa nyeri yang dialaminya. Ini menurut Hidayat 2008. Selanjutnya kita ke manajemen nyeri. Manajemen nyeri itu dibagi menjadi dua, non farmakologi dan juga farmakologi. Apa itu manajemen nyeri? Manajemen nyeri itu adalah tindakan-tindakan yang bisa mengurangi rasa nyeri. Nah, kalau non farmakologi ini tindakan yang tanpa obat-obatan. Pertama ada massase pemijatan. Nah, massase pemijatan ini terserah mau di bagian mana aja. Yang penting yang bisa menjadikan rasa nyaman di penderita nyerinya. Lalu yang kedua distraksi. Distraksi ini adalah hal-hal yang membuat pasiennya itu menjadi senang, seperti menonton TV, atau yang kedua membayangkan hal-hal yang disukai. Lalu yang ketiga terapi musik, mendengarkan musik yang disukai. Lalu keempat rendam kaki dengan air hangat. Yang kelima relaksasi nafas dalam. Nah, kalau yang keenam itu aromaterapi menggunakan seperti lavender. Lalu yang ketujuh kompres dingin, yang delapan kompres hangat. Nah, yang ini adalah non farmakologi. Kalau farmakologi itu menggunakan obat analgetik, contohnya itu ibuprofen dan juga paracetamol. Lalu kita lanjut ke kompres hangat yang akan dijelaskan oleh teman saya penyaji 2, yaitu Nia. Silakan. Sekarang lanjut ya ke pengertian kompres hangat. Pengertian kompres hangat sendiri itu adalah memberikan rasa hangat untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, seperti mengurangi nyeri, kemudian mencegah spasme otot, dan memberikan rasa hangat pada daerah tertentu. Kemudian dari manfaat kompres hangat itu adalah dapat memberikan rasa nyaman, mengurangi nyeri, dan menurunkan suhu tubuh. Dan di sini juga ada tujuan dari kompres hangat tersendiri. Yang pertama itu memperlancar aliran darah. Yang kedua itu menghilangkan rasa sakit. Yang ketiga itu memperlancar pengeluaran cairan. Yang keempat itu mengurangi nyeri. Yang selanjutnya itu meningkatkan aliran darah. Kemudian mengurangi kejang otot. Kemudian menurunkan kekakuan tulang sendi. Di sini itu ada tata cara untuk melakukan kompres hangat. Kita bisa menyiapkan alat dan bahannya, yaitu seperti kain atau waslap. Kemudian itu siapkan air hangatnya, seperti yang kedua itu ada air hangat. Kemudian jika ada sarung tangan, kita bisa memakai sarung tangan. Nah, di sini itu ada tata caranya. Yang pertama itu kita mengatur posisi senyaman mungkin. Yang kedua itu kita harus menjaga kebersihan tangan. Misalnya itu seperti mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian itu siapkan alat-alat dan bahannya. Kemudian itu kita bisa memakai sarung tangannya. Dan kita bisa melakukan skala nyerinya. Misalkan itu kita bisa menanyakan skala nyerinya itu berapa dari si pasien yang dirasakan. Misalkan dari 1 sampai 10, dia menjawabnya berapa gitu. Nah, kemudian itu siapkan air hangatnya, masukkan ke dalam baskom. Kemudian itu basahi kain nyelupin ke baskom, kemudian kita peras. Dan lalu kita taruh di bagian daerah nyerinya.
Kemudian itu ulangi tindakan tersebut sampai nyerinya mereda. Dan kita langsung evaluasi gimana setelah kita melakukan kompres hangat, apakah nyeri itu berkurang atau tidak. Kemudian setelah selesai, keringkan daerah kompres atau bagian tubuh yang basah. Dan setelah selesai semuanya, kita bereskan alat-alat, kemudian kita mencuci tangan kembali. Oke Ibu, sekarang teman saya akan melakukan bagaimana caranya mengompres hangat ya. Sebelumnya mau saya kaji dulu nyerinya. Ibu penyebab nyerinya tahu nggak? Apa? Kayaknya rematik ya, Bu. Sus. Rematik. Nyerinya seperti apa? Ditusuk atau? Iya sih, kayak Kram. ditusuk-tusuk gitu rasanya. Waktunya sering, jarang, Sering ya, konstan? Bu ya? Iya, sering. Sering. Saya punya skala nyeri. Ini ada 1 sampai 10. Yang 1 sampai 3 ini nyeri tapi tidak dirasakan. 4 sampai 6 ini ada nyeri tapi mulai dirasakan. 7 sampai 9 ada nyeri tetapi sudah mengganggu aktivitas. Nah, untuk yang 10 ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain, Bu. Udah tinggal tiduran doang. Terus di skala ini kira-kira Ibu berapa nyerinya? 5 kayaknya, Sus. 5. Oke. Tempatnya di mana nyerinya? Di kaki, Sus. Di kaki. Coba saya boleh lihat ya, Bu ya. Iya. Oh, ini merah, Bu. Ada bengkaknya juga ya, Bu ya. Iya nih, Sus. Ya udah langsung aja deh dikompres sama teman saya ya. Waktunya. Waktu kompresnya 10 Kan menit. sayang. Kita mulai tindakannya ya buat kompres hangatnya. Pertama, Ibu posisinya udah nyaman seperti ini. Udah nyaman. Udah. Pertama saya cuci tangan dulu. Ini kalau nggak ada ini pakai air boleh kan ya, Sus? Pakai air dan sabun. Sabun. Ayo, Bu, ikutin. Ya, pertama putar di telapak tangannya. Kedua, punggung tangannya, jari-jari. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, ibu jari. Kunci dulu. Ya Bu, pertama diputar ya tangannya. Habis itu punggung tangan. Yang kedua punggung tangan. Habis itu di sela-sela jari. Habis sela-sela jari, Ibu tangannya mengunci. Mengunci. Terus gantian. Habis itu ibu jarinya, Bu. Yang kiri, terus yang kanan. Habis itu kukunya diputar. Gerakan memutar. Gantian habis itu. Ya. Ibu mau nyoba sendiri? Iya, Sus. Sudah, Sus. Ibu mau nyoba sendiri? Boleh. Boleh. Ayo, ulangin lagi ya. Ayo, Bu, gimana, Bu? Pertama, Pertama diputar. Putar gini ya. ya. Terus punggung tangan. Bener kan ya, Sus ya? Iya. Sela-sela jari. Terus mengunci. Terus kuku jari. Ujung kuku. Ya. Udah cuci tangan, saya pakai sarung tangan terlebih dahulu ya, Bu. Terus kita masukin airnya. Tuh, masukin. Diukur dulu ya. Diukur dulu. Panasnya cuma dikit aja. Ibu mau coba pegang? Mencoba pegang. Iya, boleh. Iya. Angetnya Itu angetnya kayak anget kuku gitu, Bu. Iya. Yang penting hangat. Ya. Sebelumnya kita pasang pelaknya dulu ya, biar airnya nggak kemana-mana. Kakinya kita buka dulu ya, Bu. Terus waslak, bisa kain, bisa waslak, kita masukin airnya ke sini. Masukin kainnya ke air. Handuk kecil mah kagak ngapa ya, Sus ya? Iya, nggak apa-apa, bisa. Terus kita peras.
Terus ini ditempelin ke daerah yang nyerinya ya Bu. Kita tunggu sampai kering. Nah itu bisa diulang lagi, nanti kalau masih terasa nyeri itu bisa diulang lagi, bisa dikompres lagi. Seperti itu ya Bu. Iya, Sus. Di sini kan saya melakukan kompres hangat. Di sini tujuannya untuk mengurangi rasa nyeri pada ibu. Ini udah kering ya Bu. Ini rasa nyerinya masih ada gak Bu? Masih sus. Kita kompres lagi ya Bu. Ya, ibunya mau coba nggak? Ibu mau coba nggak? Biar bisa nanti diperagain. Iya boleh Bu. Ini saya kagak pakai sarung tangan, kagak ngapa ya Sus ya? Nggak apa-apa. Ya, Kan nggak udah cuci apa-apa. tangan. Udah cuci tangan. Ya, ditaruh di nyerinya ya Bu. Dan Itu bener Sus. Ya gitu, nanti ditunggu sampai kering, nanti diganti lagi kalau emang masih nyeri ya Bu. Iya sus. Ya gimana Bu, nyerinya udah berkurang belum setelah dikompres? Alhamdulillah udah berkurang sus. Ibu ini udah kering ya. Ibu gimana rasanya, udah lumayan mereda nyerinya? Iya sus. Udah saya rapikan dulu ya alatnya. Iya sus. Makasih sus. Ya. Pelan-pelan Sus. Ya. Maaf Ibu. Terus sudah kita cuci tangan kembali ya Bu. Terima kasih kepada penyaji Snainia dan Siva telah memaparkan materi hari ini. Untuk Ibu Siti dan Ibu Wiwin ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau begitu saya nanya ya. Tadi kan ada 2 manajemen nyeri. Coba sebutkan apa aja. Yang obat-obatan sama tanpa obat-obatan. Iya benar. Kalau begitu saya ambil kesimpulannya yaitu nyeri adalah kondisi perasaan yang tidak menyenangkan yang sifatnya subjektif. Manajemen nyeri itu penanganan untuk menurunkan nyeri. Contohnya itu kompres hangat. Kompres hangat itu memberikan rasa hangat untuk memberikan kenyamanan dan menurunkan rasa nyeri. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Ibu, ini ada leaflet dari kita. Nanti Ibu bisa baca. Di sini ada pengertian nyeri, manajemen nyeri, dan prosedur kompres hangat ya kalau Ibu mau melakukannya. Tambahan Ibu untuk mengurangi resiko cederanya atau agar Ibu tidak jatuh, kalau misalkan Ibu nyeri dan butuh apa-apa, Ibu bisa minta tolong keluarganya ya Bu ya. Kalau misalkan mau ke kamar mandi kan di sini ya, minta bantuan sama keluarga ya Bu ya. Iya, Sus. Makasih sus. Ya.